Masuk boy. Oke, selamat datang kembali di acara podcast Kaltara TV. Bersama kita kali ini sudah hadir teman saya, Muhammad Diki Umasina. Iya, betul. Yang kebetulan juga selain sebagai kerjaan asli apa? Saya jurnalis. Jurnalis Di narahubung.id. Narahubung.id. Benar. Tapi yang kita bahas hari ini bukan ini. Betul. Bukan masalah tentang jurnalistik ya. Meskipun kami sama-sama wartawan. Jadi itu bedanya kalau YouTube sama cetak. Kalau cetak itu saling bersaing, boy. Betul. Kalau YouTube saling kolaborasi. Itu dia bedanya. Makanya kami meskipun sama-sama channel YouTube, santai-santai saja kolaborasi. Iya. Tapi yang kita bahas kali ini bukan tentang YouTube nih. Kita bahas tentang ada event nasional yang rutin kita adakan tiap tahun. Setiap tahun, betul. Setiap tahun musik alam. Ya. Kebetulan Kanda Diki ini, ketua panitia ya tahun ini. Untuk tahun 2020 saya. Ketua panitia tahun 2020. Itu sudah sejak apa? Sudah sejak musik alam pertama sudah terlibat. Ya, kalau masalah keterlibatan saya secara pribadi itu sudah sejak musik alam 2K17, artinya musik alam pertama. Musik alam. Itu waktu tuh gimana? Di mana waktu kamu bikin The Boy? Jadi ini gimana? Musik alam ini bisa dibilang sesuatu yang tidak direncanakan juga. Artinya bukan juga sesuatu yang tiba-tiba. Tapi ini bisa dikatakan hasil kolaborasi ide dari teman-teman yang tergabung di dalam aliansi komunitas Kaltara yang pada 2017 itu mungkin punya keresahan yang sama ya akan movement, akan satu pergerakan yang memang fokus ke kreativitas anak-anak muda. Kemudian dari perkawinan ide-ide itu kemudian lahirlah musik alam. Makanya kemudian musik alam itu secara penamaan memang musik alam, cuma unsur-unsur acara yang ada di dalamnya itu beragam. Artinya tidak fokus pada musik saja, tapi banyak kemudian acara-acara lain seperti pasar budaya maupun tari-tarian yang sifatnya memang kultural. Yang pertama itu di mana dulu? Yang pertama musik alam 2017 itu di kilometer 16 air terjun. Kilo 16 ya? Ya, kilo 16. Waktu itu masih lokal aja waktu itu ya? Iya, masih ada juga keterlibatan teman-teman dari luar Tanjung Selor seperti Berau dan Tarakan, cuma memang belum dominan, belum sebanyak beberapa tahun terakhir. Setelah itu musik alam kedua. Ya. Yang kedua itu di mana waktu itu? Musik alam kedua itu di Desa Pejalin. Di Pejalin di Tanjung Palas Utara. Sudah masuk Tanjung Palas apa Tanjung Palas Utara? Itu setelah Tanjung Palas ini, pokoknya kurang lebih 45 menit dari sini. Wih, jauh, weh. Ya lumayan, nyari nuansa alamnya ya memang harus jauh-jauh kayaknya. Waktu itu acaranya ngapain aja di situ? Ya, jadi konsep musik alam itu dari tahun pertama sampai di 2020 ini juga ndak banyak pergeseran ya, ndak banyak pergeseran secara konsep besar. Tapi kemudian memang ada beberapa yang secara konsep dikuatkan, secara konsep juga kemudian terus dimatangkan sama teman-teman. Di tahun 2018 itu dilaksanakan di Pejalin. Itu tepatnya saya kurang tahu juga nama titiknya itu. Tapi yang pasti di 2018 itu teman-teman coba melibatkan lebih banyak unsur-unsur etnik ya. Terutama yang mengangkat budaya-budaya lokal kita, dan semangat itu sampai hari ini di 2020 pun masih terus kita jaga. Tapi yang keren tahun tadi ya? Iya, yang tahun kemarin. Yang tahun tadi itu kenapa di Tanjung kemarin tuh? Yang mana itu? Yang tahun tadi. Itu ada berbagai macam pertimbangan juga kemarin. Terus sempat tarik ulur juga soal lokasi dan berbagai macam pertimbangan. Kenapa kemudian dilaksanakan di tengah kota? Beda sama 2 tahun awal. Artinya gini, kemarin kita sudah sampaikan kalau di 2 tahun pertama kita sudah cukup berhasil merangkul teman-teman komunitas. Artinya yang memang ada di circle kita.
Tapi kemudian apakah movement ini harus naik kelas atau tidak? Pertanyaannya kan di situ. Ketika memang dia harus naik kelas, otomatis orang-orang yang akan kita jangkau juga orang yang jauh lebih luas. Siapa orang-orang itu? Mungkin orang yang tidak kita kenal, orang yang kemudian bawa anak atau bawa serta keluarganya, dan agak susah kalau kita mungkin kemudian memilih spot yang jauh, mengingat capaian yang mau kita target di 2019 kemarin itu adalah orang jangkauannya. Jadi kita ingin jangkau sebanyak mungkin orang, artinya kita sedikit harus kompromi dulu nih, iya kan? Tapi keren banget tahun tadi itu, Boy. Ya, bilang keren ya, alhamdulillah keren lah. Karena acaranya tahun tadi itu apa-apa aja. Bulan berapa tahun tadi itu? Bulan September. September. Bulan berapa nih? Oktober. Ini sudah Oktober. Seharusnya setahun sudah ya. Iya, sudah setahun dari yang tahun kemarin. Tahun kemarin memang kalau secara internal itu sudah jadi tahun naik kelasnya musik alam ya, karena keterlibatan talent-talent nasional. Beberapa artis besar juga kemarin ikut meramaikan musik alam. Om Segap tahu sendiri kemarin. Kebetulan tahun tadi Kaltara TV itu termasuk media partner ya. Media partner. Makanya salah satu konten yang paling banyak diakses di Kaltara TV tahun tadi itu ya musik alam lah. Musik alam. Sempat juga waktu itu di retweet sama Pusakata. Oh gitu. Video-video YouTube kami yang menampilkan Pusakata gara-gara PSBB. Jadi waktu itu nonton di rumahnya waktu itu. Yang ditonton ya musik alam. Musik alam ya. Karena katanya waktu itu dia nulis waktu itu ini yang gambarnya paling proper dan suaranya paling lumayan. Yang di video musik alam yang kita. Nah, bedanya tahun 2019 kemarin itu kan sudah mulai didukung sama Kementerian Pariwisata. Betul. Bahkan sampai masuk kalender 100 apa? 100 kalender of event Indonesia. 100 kalender of event Indonesia. Yang di Kaltara kemarin itu cuman 2 ya? Iya, cuman 2, tapi cuman 1 yang terlaksana, benar nggak? Benar, tahun kemarin. Waktu itu apa aja dukungan kementerian tahun tadi itu? Ya, artinya di 2018 masuk ke 2019 itu memang itu tadi yang kita bilang secara internal kita ada pencapaian-pencapaian tertentu. Salah satunya musik alam itu masuk dalam 100 kalender of event Indonesia, artinya masuk dalam 100 top event yang memang digagas atau diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata Indonesia. Kemudian bicara soal apa yang mereka support, ya secara persentase mereka sampai membackup hampir separuh ya dari anggaran yang memang dilaksanakan oleh teman-teman di internal musik alam. Nah, itu ceritanya gimana, Boy? Bisa sampai didukung sama kementerian kemarin itu? Itu kan susah kan? Iya, artinya kementerian ini di program COE-nya kementerian itu mereka memang mendata event-event lokal yang kemudian bisa punya gaung nasional. Dan mereka memang punya beberapa indikator. Salah satu indikatornya itu event-event yang memang mengangkat budaya-budaya lokal. Musik alam, mereka melihat musik alam salah satu event yang kemudian lolos untuk indikator-indikator itu ya. Lolos kurasinya. Makanya kemudian alhamdulillah juga di 2020 musik alam kembali masuk di dalam 100 kalender of event itu. Kita ngomong 2020 sekarang ini, yang gak enaknya mulai ini. Iya. Cukup berat sih. Apa yang terjadi setelah ini? Ya, jadi kalau bicara 2019 ketika kita euforia dengan naik kelasnya musik alam, dengan naik kelasnya secara kelas acaranya sendiri maupun talent-talent yang tampil, 2020 pandemi ini memang cukup menyiksa, cukup kurang ajar juga. Kenapa? Ya itu tadi. Jadi akhirnya kita di kepanitiaan 2020 ini harus memutar otak 108 bahkan 360 derajat untuk memikirkan satu konsep yang ramah akan keadaan sehari ini. Gitu. Kalau instruksi dari pusat gimana?
Dari pusat, setelah kita tarik ulur, karena saya sempat secara kepanitiaan kemarin mewakili teman-teman menyampaikan ke Dinas Pariwisata yang merupakan salah satu mitra kita di daerah. Saya menyampaikan kalau untuk menyelenggarakan musik alam 2020 ini di tengah pandemi saya kurang yakin. Maka dari itu saya menyarankan agar musik alam diundur ke tahun depan. Jadi musik alam tahun ini tidak diundur ke tahun depan. Tapi dari kementerian itu kemudian memberikan jaminan. Tapi kemudian dari kementerian itu memberikan jaminan dengan asumsi pada saat mereka menetapkan itu pandemi sudah cukup berkurang dan kemudian pemerintah sudah melahirkan sejumlah regulasi yang kemudian bisa membackup acara maupun hal-hal tertentu yang dianggap bisa membantu gitu loh. Salah satunya itu bagaimana caranya geliat pariwisata ini bisa ditingkatkan pasca pandemi, karena memang di sejumlah daerah memang pariwisata ini kan sempat mati. Nah, artinya salah satu untuk menstimulus itu kemudian Kementerian Pariwisata mengeluarkan regulasi yang membackup kita secara dari sisi aturan. Kemudian dari Dinas Pariwisata juga memberikan rekomendasi untuk tetap menyelenggarakan musik alam, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Itulah. Oke, nah nih sekarang, ini pasti banyak yang nanya nih, kalau ini kapan rencananya? Insya Allah tanggal 11 dan 12 Desember. 11-12 Desember. Itu sudah ada alternatif gimana anunya enggak? Iya. Gimana eventnya nanti? Jadi itu beratnya di situ. Makanya kemudian saya harus bikin segala sesuatunya itu opsional. Artinya enggak bisa jalan dengan satu tema saja atau dengan satu konsep saja. Kita harus jalan dengan konsep yang opsional. Sampai dengan hari ini yang dilaksanakan sama teman-teman itu, kita komunikasi ke stakeholder seperti BPBD, satuan tugas, kemudian kepolisian dan lain-lain, untuk bagaimana caranya stakeholder ini dapat mensupport kita, seperti kita membuat skenario, contohnya skenario kedatangan tamu, talent dan lain-lain, kita harus pastikan mereka sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Selain itu juga, selain di luar skenario itu, kita juga coba untuk memberi kepercayaan kepada masyarakat. Ketika kalian datang nonton musik alam, insya Allah kita jamin ini sangat menjaga protokol kesehatan. Yang penting teman-teman bisa mengikuti instruksi kita saja, ya gitu. Kalau alternatif paling tidak enaknya gimana? Ya, kalau kemungkinan terburuk kemudian musik alam tidak bisa terselenggarakan dengan harapan seperti yang kita sudah konsepkan, ya bisa saja virtual. Itu sudah mungkin kemungkinan paling buruk. Paling jelek virtual. Karena biar bagaimanapun musik alam tetap harus jalan tahun ini, karena mengingat kalau kita menunggu pandemi berakhir juga tidak ada yang tahu kapan berakhirnya. Sementara musik alam menurut saya pribadi tetap harus jalan sih. Artinya dengan tetap kita menghargai keadaan saat ini. Oke. Sekarang gini, kalau harapan ke depannya nih, kalau kira-kira konsep musik alam yang 2020 misal dilaksanakan dengan normal gitu, dengan protokol kesehatan yang ketat, kira-kira bentuknya gimana? Ya mungkin ya ini jadi tantangan kita ya. Jadi hari ini tuh skenario yang sudah kita bikin, musik alam dengan menghadirkan penonton namun tetap menerapkan protokol kesehatan itu, kita coba modifikasi konser-konser yang sudah berjalan di luar. Seperti kalau di luar negeri itu ada yang konser mereka penontonnya nonton dari dalam mobil, contohnya kayak gitu. Artinya kita berpegang pada standar protokol kesehatan yang ada. Salah satunya itu menjaga jarak. Dengan menjaga jarak itu kita sudah bikin nih plot-plotnya, tempat-tempat yang kemudian cuma bisa diisi 1-2 orang seperti itu.
Kemudian skenario masuk ke venue itu antrian coba kita urai dengan jarak-jarak tertentu. Kemudian tidak ada transaksi cash. Mungkin nanti akan dibantu dengan teman-teman yang teman-teman seperti bank dan lain-lain untuk kemudian memaksimalkan digitalisasi transaksi. Kemudian ada skenario-skenario memastikan talent-talent yang tampil juga, artinya kami harus memastikan semua orang sehat, tidak hanya penonton, tidak hanya penampil, tapi juga teman-teman yang menyelenggarakan. Nah, artinya fokus kami bagaimana membuat semua orang tetap sehat, dan kami akan berkompromi dengan hal-hal yang sifatnya mengancam kesehatan penonton, talent, dan teman-teman penyelenggara, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Kita tetap harus optimis ya. Ya di tengah pandemi ini. Cuman itu yang tersisa. Cuman itu yang tersisa. Soalnya optimisme itu aja. Iya, yang kita bisa cuma optimis, walaupun kemudian berat ya optimis di tengah pandemi seperti ini. Cuma ya secara kepanitiaan, tadi sore kita baru habis ketemu sama teman-teman yang lain. Artinya saya sampaikan ke teman-teman, kita tetap solid. Artinya keadaan ini nggak ada yang mau. Keadaan ini nggak ada yang minta juga. Keadaan seperti ini jadi kita harus bisa jawab gitu loh tantangannya. Seburuk apapun itu kita tetap harus jalan. Oke. Nah, kira-kira pakai talent dari luar lagi nggak? Sejauh ini kita belum. Sudah diperkirakan. Ya, kita belum putuskan. Tapi ada proyeksi, cuma kita masih nimbang-nimbang nih. Banyak pertimbangan. Mereka nggak ada job. Iya. Murah itu semua, sumpah. Ya, mudah-mudahan lah. Teman-temanku sudah ngomong semua, murah-murah mereka semua. Gitu ya. Artis-artis ini. Karena nggak ada job sama sekali. Ya. Jadi job apapun angkut. Ya itu. Mereka sekarang ini. Ya, ini yang lagi kita coba kita ramu. Belum pasti juga. Iya. Makanya itu saya sampaikan sama teman-teman, gimana nih kita. Nah, makanya tadi sore kita masih pertimbangkan nih apakah pakai talent nasional, karena memang di 2020 ini fokus saya memang local pride, artinya talent-talent lokal yang kemudian harus mendapatkan panggung yang secara nasional cukup diakui, dan ini panggung mereka gitu loh. Makanya kemudian dari sebelum pandemi saya sudah gaungkan kalau musik alam 2K20 ini local pride. Artinya pun ada keterlibatan talent nasional, itu bukan dari agenda utama. Agenda utama kita itu bagaimana caranya memberikan panggung kepada teman-teman yang ada di daerah kita gitu loh. Ini ada sedikit yang aku tanya. Ini konsepnya masih tetap musik panggung gitu aja atau ada hal-hal lain lagi rencananya? Ya, jadi sesuai perencanaan kita itu ekosistem musik alam akan kita hidupkan. Seperti dia tidak cuma musik saja, seperti yang saya sampaikan di awal, artinya ada beberapa marwah atau nyawanya musik alam yang mungkin di 2019 kemarin kita tidak tergarap secara maksimal ya, seperti pasar budaya. Kenapa pasar budaya harus ada? Di tengah pandemi ini ya, kita ngomong pandemi ada juga hubungannya dengan menghidupkan ekosistem musik alam yang lainnya. Seperti salah satu ekosistemnya itu yaitu pasar budaya. Pasar budaya ini akan melibatkan teman-teman pelaku usaha lokal. Seperti handcraft, seperti kuliner, seperti penjual batik dan lain-lain. Artinya teman-teman ini juga selama pandemi otomatis penjualannya turun. Kita mau mereka berjualan di tempat yang kita sudah pastikan ada orang di situ, dan bisa kita pastikan juga orang-orang yang ada di situ belanja gitu loh. Nah, artinya ini mau kita konekkan semangat untuk membantu teman-teman UMKM untuk bangkit pasca pandemi ini, juga kita coba masukkan dalam salah satu agenda musik alam. Jadi recovery pasca pandemi, bukan pasca, recovery selama pandemi ini. Artinya kita terus harus bisa mensiasati bagaimana tetap hidup di tengah pandemi gitu loh. Nah. Kalau aku sih jujur aja berharap musik alam tetap ada. Karena beda, sumpah. Musik beda, alam tuh beda. Maksudnya kita kan biasanya kalau datang ke konser ya, dengar musik ya udah. Tapi kalau tipikal musik alam ini kita jenisnya folk festival kan. Festival sejenis folk gitu, yang kita mendekatkan dia dengan alam gitu. Nah, jadi
sedikit banyak berbeda. Makanya kan aku ingat bilang tahun tadi, ini benar-benar musik alam ya, chill banget orang-orangnya katanya, santai banget, selon banget orang-orangnya katanya. Dan itu yang nggak bisa kita dapat di festival-festival atau konser-konser musik yang lain gitu. Nah, jadi kembali lagi, kami tetap berharap ya, dan aku yakin bukan cuman aku aja, banyak banget, apalagi tahun ini gitu. Nah, tahun ini kita betul-betul miskin event. Nah, itu dia. Banyak yang kangen event ya kan? Banyak juga yang kangen event. Jadi kalau misalnya diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat, semoga mereka mau. Pilihannya cuma dua. Mau apa? Protokol kesehatan yang ketat atau enggak sama sekali. Iya, makanya itu saya bilang tadi. Ini kita mau ciptakan cerita ini. Artinya di tengah pandemi kita pernah bikin satu acara, tapi bukan menciptakan klaster baru gitu loh. Jadi makanya skenario ini penting. Skenario acara di tengah pandemi ini penting. Makanya kita di kepanitiaan itu berharap sekali juga ada dukungan dari stakeholder terkait ya. Artinya ya syukur-syukur musik alam kemudian bisa jadi percontohan. Karena kalau kita terus diam di tengah pandemi seperti ini, mungkin akan banyak sektor yang mati gitu lah. Salah satunya pariwisata. Makanya kita kemudian ingin musik alam ini jadi salah satu percontohan untuk mungkin ke depan event-event yang lain akan bisa dilangsungkan juga gitu loh. Oke lah. Kembali lagi tadi, aku tetap kepingin ada, tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jangan sampai tercipta klaster klaster baru ya. Makanya artinya kesehatan semua orang itu jadi hal yang utama. Paling utama. Betul. Oke, demikianlah kayaknya Kanda Diki. Ya. Sampai di sini dulu. Nantikan kami di podcast berikutnya dengan bintang tamu yang keren lagi. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.